Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda, dan saya pembagian bab sejarah burung Garuda. Jadi saya akan cerita dari awal. Burung Garuda itu dalam kehidupan nyata itu tidak ada. Burung Garuda itu diambil dari mitologi yang kaitannya erat dengan agama Hindu. Burung Garuda itu memiliki jiwa keberanian, kesetiaan, kedisiplinan, kebijaksanaan, kepatuhan, dan masih banyak memiliki sifat-sifat lainnya, dan memiliki juga watak dari Dewa Wisnu, yaitu pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Oleh karena itulah Bung Karno berinspirasi dari Garuda untuk menjadikan lambang sebagai negara Republik Indonesia, mengingat karena sifat Garuda tersebut cocok untuk contoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, cocok dengan kondisi perjuangan pada saat itu. Awal mulanya yaitu pemerintahan itu memiliki ide untuk melakukan sayembara, karena pada saat itu lambang negara, maka diadakanlah sayembara yang dilakukan oleh panitia yang terdiri dari Muhyamin, Sultan Abdul Hamid, dan yang lainnya, termasuk Ki Dewantara juga. Dan akhirnya dipilihlah ya, atau dipilihlah dari proses seleksi tersebut dua orang, yaitu Sultan Abdul Hamid dari Pontianak dan juga Muhammad Yamin. Tapi setelah diseleksi hanya Muhammad Yamin saja yang diambil, yang Muhyamin tidak digunakan. Karena apa? Karena yang dirumuskan atau dirancang oleh ide dari Muhyamin tersebut mengandung unsur-unsur yang condong ke negara Jepang. Contohnya itu Matahari. Nah, Matahari itu kan identik dengan negara Jepang, dan itulah yang menjadi pohon tadi. Kemudian diambillah dari Sultan Abdul Hamid II. Setelah diambil dari ide Sultan Hamid II itu tidak langsung dijadikan sebagai lambang negara, tapi harus diseleksi terlebih dahulu melalui ada yang mengatakan 3 kali, ada yang tidak mengatakan 6 kali. Saya akan menyebutkan beberapa saja, yaitu yang bisa yang mudah dipahami, yaitu dulu ketika dirumuskan pertama kali itu burung Garuda itu memiliki tangan dan gigi. Kemudian oleh panitianya itu diluruskan, yaitu tangannya itu diganti dengan sayap. Terus ada lagi yaitu burung Garuda itu tidak memiliki jambul, yang berarti kalau tidak memiliki jambul itu sama dengan yang milik Amerika Serikat, sama negara milik Amerika Serikat. Oleh karena itu tidak menggunakan jambul, dan dilukis kembali oleh orang yang bernama Dira. Kemudian pertama kali itu digunakan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 1950 pada tanggal 10 Januari. Kemudian secara resmi itu diperkenalkan ke publik di tanggal 15 Februari 1950 di Hotel Inggris Jakarta. Kemudian saat ini secara utuh Indonesia terakhir itu dibuat, atau terakhir itu Garuda itu dibuat di dalam patung sebuah perunggu ya, terbuat dari patung dari sebuah perunggu, diletakkan di atas emas dan dipajang di ruang kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Munawwarah. Saya dari IPSD NIM 208190051. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang Garuda Pancasila. Yang pertama yaitu bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama yang berbunyi
ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas diartikan sebagai cahaya kerohanian setiap manusia. Yang kedua yaitu rantai. Makna selalu kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun bulan tiang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menonjol. Pohon bisa tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah, menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat yaitu banteng. Banteng merupakan lambang dari sila keempat yang berbunyi rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan dari digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat. Padi dan kapas melambangkan pangan dan pangan yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia dan tanggung sebagai kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Gulam Yongki Winata dari jurusan Tadis IPS, NIM 208190052. Di sini saya akan menjelaskan peran penting Garuda Pancasila bagi Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan Pancasila yang berperi kemanusiaan, berperi keadilan, dan berperi kerakyatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari tersebut adalah sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari supaya menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia dari masa ke masa akan datang. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu merupakan sebagai tonggak kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, menjalin perhubungan yang harmonis antar masyarakat, antar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan dari makna tersebut adalah sebagai ujung tombak dan sebagai simbol dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga solidaritas, saling tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah Pancasila sebagai keutuhan NKRI, yaitu maksud dari keutuhan NKRI adalah sebagai kehebatan atau sebagai ujung tombak dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia, baik itu sudah lama maupun yang baru. Pada zaman sekarang, di era zaman modern ini, kita sebagai pemuda Indonesia harus berperan penting bagi Pancasila, yaitu menjaga solidaritas, menjaga persatuan, kesatuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sekian dari saya. Mohon dimaaf. Sekian dari saya. Bila ada kata salah yang saya ucapkan hari ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu penerapan istilah petani dalam kehidupan sehari-hari. Sejak istilah petani yang berlambangkan menjalankan segala kewajiban yang telah ditentukan oleh agama yang kita peluk, serta dan pastinya kita ketahui ya, di Indonesia ini pasti agama tidak hanya satu tapi bermacam-macam. Nah, maka kita itu harus saling menghargai serta saling menghormati agama yang lain. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambangkan dengan rantai. Rantai ini artinya hubungan antar manusia. Jadi katanya dalam bermasyarakat kita itu harus saling menjaga perasaan, menjaga kekeataan, serta menjaga perilaku kita. Agar apa? Agar hubungan kita itu harus tetap harmonis. Jadi tidak ada tidak ada iri atau kemarahan yang ada dalam hati kita. Dan juga kita harus saling bergotong royong. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang berlambangkan dengan pohon beringin. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga dan mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu dengan cara kita menjaga kebudayaan yang telah ada, yang telah ditinggalkan oleh Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pengelolaan perwakilan. Nah, ini berlambangkan dengan kepala banteng. Maksudnya apa? Jadi kepala banteng ini artinya adalah pemimpin. Jadi kita dalam mengambil sebuah keputusan itu lebih baik kita itu harus menggunakan lebih dahulu. Nah, bermusyawarah ini kita harus menjaga serta menghormati pendapat para pemimpin. Terus selanjutnya sila kelima. Sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan dengan baju dan kapas. Dalam penerapannya kita itu harus adil, tidak ras, apapun itu harus adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu ya. Jadi kalau kita harus mengamalkan semuanya. Karena apa? Jika kita tidak mengamalkan, maka akan terjadi akan terjadi perpecahan, dan kita tidak inginkan kedamaian dalam hidup kita akan terganggu. Jadi lebih baik kita mengamalkan dari kelima sila tersebut. Mungkin itu dari saya. Sekian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 208/1953. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dengan saya mengundang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika. Garuda akan terbang tak tentu arah jika tidak punya pegangan. Dan pegangan itu adalah kita putuskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya sebagai simbol negara, burung Garuda tak bisa terbang tanpa Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya sudah menyatu tak terpisahkan. Dan dapat kita laksanakan bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga dan melaksanakan apa yang sudah tertera di lambang negara kita, mulai dari toleransi terhadap semua warga negara Indonesia,
sosial terhadap semua orang. Kita bisa menilainya dengan diri sendiri. Kita lakukan apa yang berada di dada sang Garuda, dimulai dari urusan kita kepada Tuhan. Yang kedua, menghormati semua orang yang kita temui. Yang ketiga, kita harus gotong royong atau membantu sesama. Yang keempat, kita harus patuh kepada pemimpin rekan kita. Jika tidak sesuai, maka kita juga bisa dengan mengkritiknya atau melakukan sesuatu hal yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, kita harus memiliki sifat bermasyarakat dan yang lainnya. Kita bisa belajar dengan kepada perilaku Gus Dur, yang mana beliau sangat bertoleransi terhadap semua orang, melakukan kebaikan dalam hal dia termasuk bapak pluralisme kita. Dia sangat menjaga Pancasila. Kita bisa belajar dengan dari termotivasi terhadap apa yang dilakukannya. Bukannya saya menuhankan atau menamabaikan beliau, tapi sikap beliau itu menandakan bahwa